Baik, bisa kita mulai. Materi kita hari ini adalah analisis framing model Robert Hetman. Saya kira sudah ditulis juga dalam ringkasan materi atau tugas individu tentang pengertian analisis framing menurut Robert Hetman ya. Jadi ini definisi yang saya tulis di PowerPoint adalah definisi asli yang ditulis oleh Robert berbahasa Inggris ya. Iya, Eh, Pak. di situ inti dari definisi yang disebutkan oleh Robert itu ada 4 poin. Yang pertama itu problem definition atau definisi masalah. Yang kedua adalah causal interpretation atau interpretasi penyebab masalah. Interpretasi sebab akibat ya, interpretasi causal interpretation. Yang ketiga adalah moral evaluation. Maksudnya adalah evaluasi moral dalam penulisan berita. Kemudian 4 adalah treatment rekomendasi atau saran penanggulangan masalah. Jadi sebenarnya kalau kita mencermati definisi Robert ini berasumsi bahwa di dalam pemberitaan itu ada 4 poin yang perlu dikaji ya. Ada apa 4 poin itu ya yang saya sebutkan tadi. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua adalah eh, mengidentifikasi sebab akibat masalah, apa penyebab masalahnya. Yang ketiga adalah bagaimana wartawan atau media mengajukan evaluasi moral terhadap masalah yang dibicarakan. Dan yang terakhir, terkadang juga media mengajukan semacam saran ya, saran-saran untuk penanggulangan masalah. Nah ini yang dikaji oleh Robert dalam dalam analisis framing. Kemudian yang perlu dipahami dalam analisis framing ada dua menurut Robert ya. Ada dua yang dimensi besar dalam analisis framing. Yang pertama itu seleksi dan yang kedua adalah penekanan atau penonjolan aspek-aspek pada realitas. Jadi saya kira ini pernah mungkin saya terangkan sebelumnya ya, atau mungkin saja di rombe lainnya. Saya lupa Iya, Pak. apakah pernah saya jelaskan. Yang penting dalam analisis frame itu ada dua yang eh, proses yang dilakukan oleh wartawan atau media ketika membingkai sebuah peristiwa. Contoh misalnya wartawan parepos ya, ketika meliput peristiwa itu dia harus menyeleksi isu apa yang berkembang di tengah masyarakat, itu harus diseleksi dulu apa yang akan diliput di lapangan. Kemudian setelah menyeleksi isu, di dalam penulisan berita itu wartawan melakukan penekanan atau penonjolan. Maksudnya di situ di dalam menulis berita para wartawan memilih kalimat, memilih kata-kata yang memilih diksi untuk menekankan atau menonjolkan sebuah peristiwa supaya pembaca bisa tertarik untuk membacanya. Bentuk penekanan atau penonjolan ini contohnya bisa kita lihat di judul ya, di judul. Coba diperhatikan judul-judul yang disajikan oleh media massa hari ini itu rata-rata bombastis ya, artinya judulnya sangat menarik, sangat memancing rasa antusias pembaca, memancing rasa penasaran para pembaca untuk membaca isinya. Jadi judulnya itu memang sengaja dibuat menarik. Nah, disinilah aspek penekanan yang dimaksud oleh Robert ya. Kalau seleksi itu contohnya seleksi isu itu wartawan tidak langsung turun ke lapangan, tapi wartawan mengadakan rapat dulu, rapat agenda setting bersama seluruh pimpinan dan wartawan yang ada di media tersebut, melakukan rapat ya sebelum terjun ke lapangan. Eh, apa isi rapat yang dibicarakan adalah itu isi-isi yang berkembang di tengah masyarakat. Nah dari sekian banyak isu yang berkembang di masyarakat itu diseleksi lalu dipilihlah beberapa isu yang dianggap penting lalu kemudian diliput. Nah itu yang dimaksud ya. Saya kira ini Iya. mudah dipahami. Lanjut saja ke ini dia. Ini gambaran dari proses pembentukan framing.
Adapun cara kerja, cara menganalisis berita, kalau kita memakai model Robert, ini modelnya ya, ada 4 poin. Definisi masalah, penyebab masalah, evaluasi moral, dan penanggulangan masalah. Penjelasan secara detail nanti Anda bisa membaca ya, bisa membaca. Saya kira sudah saya kirim ya di Edlink ya ini materinya. Iya Pak, ada nih. Bisa di-download dan dibaca-baca berulang-ulang. Bagaimana cara menganalisis sebuah berita. Nah, seperti inilah cara menganalisisnya ya secara sederhana. Yang kita cari di berita itu misalnya apa yang dimaksud identifikasi masalah itu bagaimana peristiwa, isu atau kejadian dilihat oleh wartawan ya, dan wartawan melihat sebagai masalah apa. Misalnya ada kasus demonstrasi. Nah, wartawan harus mengidentifikasi masalah apa ini, demonstrasi apa ini, mahasiswa ini ketika di lapangan ya. Jadi itu yang dimaksud. Contohnya. Kemudian penyebab masalah. Nah, di situ wartawan harus melihat siapa yang menjadi penyebab masalah. Pertanyaan yang timbul di benak wartawan ketika di lapangan, demonstrasi ini terjadi disebabkan oleh siapa? Karena apa? Mungkin karena kebijakan pemerintah mungkin ya. Jadi kalau terkait dengan kebijakan pemerintah, maka jawaban dari siapa penyebab masalahnya adalah pemerintah. Karena dia mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat ya. Itu contohnya. Contoh moral evaluasi atau evaluasi moral itu terkadang wartawan dalam menulis berita itu menyisipkan beberapa kritikan atau sudut pandang dari mungkin saja dari yang tidak setuju dengan tokoh masyarakat yang tidak setuju dari kebijakan pemerintah. Contoh misalnya kebijakan naiknya harga BBM. Lalu kemudian ada salah seorang pejabat publik atau tokoh masyarakat yang tidak setuju lalu berkomentar, mengeluarkan komentar. Nah, itulah yang dimaksud dengan moral evaluasi. Jadi ini dilihat dari sisi komentar narasumber yang diwawancarai oleh wartawan ya. Apa komentarnya? Komentar di situ komentar dalam arti menilai, mengkritik pemerintah. Itu yang dimaksud moral evaluasi. Kemudian yang contoh terakhir dari treatment rekomendasi atau saran penanggulangan masalah itu ini juga sangat sering dilakukan oleh wartawan. Sangat sering ditampilkan oleh media massa dalam pemberitaan bahwa di akhir pemberitaan biasanya wartawan juga mengutip beberapa narasumber terkait dengan bagaimana cara menanggulangi masalah. Misalnya ada kebijakan BBM tadi ya, contohnya kebijakan BBM, lalu kemudian wartawan pergi ke lapangan mencari narasumber untuk meminta pendapatnya bagaimana agar supaya harga BBM ini tidak naik ya. Jadi yang diwawancari wartawan di situ adalah pakar di bidangnya. Contoh misalnya masalah ekonomi, maka yang diwawancara wartawan adalah pakar di bidang ekonomi sesuai masalah apa yang dibahas oleh wartawan di dalam beritanya. Begitu ya kalau masalah politik, maka yang diminta pendapat di situ, yang diminta saran rekomendasinya adalah pakar bidang politik ya, dan seterusnya. Begitu juga hukum, yang diminta pendapatnya adalah pakar hukum. Jadi begitu model cara kerjanya. Saya kira ini sangat mudah. Di antara sekian banyak varian atau model analisis framing yang paling mudah adalah model Robert Altman karena ini sangat sederhana sekali proses cara kerja menganalisis. Tadi cara-cara kerjanya, sekedar saya memberikan contoh sedikit dan nanti saya akan share beberapa contoh hasil penelitian mahasiswa yang menggunakan Robert Altman ya. Jadi hari ini saya akan share di grup WhatsApp beberapa jurnal hasil penelitian mahasiswa yang telah menggunakan Robert Altman supaya nanti Anda bisa menjadikan contoh ketika menyusun skripsi, bisa memilih metode ini ya. Bisa memilih metode Robert atau Pan dan Kosicki.
Baik, kita lanjut ke materi Pan dan Kosiki ya, supaya menghemat waktu. Saya lanjut saja ke materi selanjutnya. Baik, kita mulai lanjut lagi di analisis framing model Pan dan Kosiki. Sama halnya dengan definisi yang diajukan oleh Robert tadi, definisi dari Song dan Pan dan Gerald M. Kosiki, ini agak sulit namanya disebut ya, tapi saya dalam mengajar itu saya menyingkat namanya Pan dan Kosiki. Nama sebenarnya itu panjangnya Song dan Pan dan Gerald M. Kosiki. Kedua pakar ini mengajukan definisi analisis framing itu juga berbahasa Inggris sebenarnya, versi aslinya. Tapi kalau versi bahasa Indonesianya itu sudah diterjemahkan di dalam buku yang dikarang oleh Rianto, buku analisis framing ya, bisa dicari bukunya nanti. Iya, Pak. Ada tersedia di perpustakaan kalau saya tidak salah, menurut mahasiswa ada. Di sini Pan dan Kosiki menyebut juga menyebut 4 poin ya, sama dengan Robert. Kalau Robert 4 poin, kalau Pan dan Kosiki ada 4 poin yang ditekankan dalam definisinya tentang framing. Yang pertama itu adalah sintaksis, struktur sintaksis. Yang kedua adalah struktur script. Yang ketiga adalah struktur tematik. Dan yang keempat adalah struktur retorika. Pan dan Kosiki ini menggunakan pendekatan analisis linguistik, analisis bahasa ya. Jadi Pan dan Kosiki ini langsung membedah berita itu dengan menggunakan sudut pandang ilmu linguistik, ilmu bahasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena di teori yang diajukan Pan dan Kosiki ini menggunakan teori-teori bahasa ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada sintaksis, ada skrip, ada tematik, ada retoris. Nah, istilah-istilah yang saya sebutkan tadi 4 poin ini sebenarnya bersumber dari ilmu bahasa, ilmu linguistik. Jadi itu yang perlu dipahami pertama terkait dengan teori framing versi Song dan Pan dan Kosiki. Nah, ini dia cara kerjanya ya. Sangat sederhana juga sebenarnya. Hampir mirip dengan Robert Kaplan, tapi perbedaannya di sini Pan dan Kosiki menggunakan ilmu linguistik untuk membedah sebuah berita. Kemudian saran yang saya berikan juga supaya lebih mudah memahami yang namanya analisis framing ini, tidak cukup dengan penyampaian materi dari dosen. Saran saya itu tadi, banyak-banyak membaca hasil penelitian mahasiswa dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk skripsi. Insya Allah di akhir perkuliahan saya akan kirim ya. Iya, beberapa jurnal. Nah, ini dia cara kerja yang lebih detail. Bagaimana sih sebenarnya kerangka analisis framing model Pan dan Kosiki. Di sini juga sudah sangat jelas, dan saya kira materi ini sudah saya share juga ya di Edlink ya. Iya, Pak. Kalau belum, nanti saya cek kembali dan mohon di-download supaya bisa dibaca berulang-ulang. Karena kata kunci dari model Pan dan Kosiki ini ada di akhir di sini ya. Seperti tadi Robert Edman itu, kata kuncinya adalah di tabel yang ada di tabel ya. Jadi tolong diingat. Setiap tabel yang saya buat itu, disitulah cara kerja intinya dari model analisis framing yang ada. Dibandingkan, kalau kita membandingkan sejenak dengan Robert Edman, tadi saya mengatakan lebih mudah Robert ya. Dibanding Pan dan Kosiki ini lebih bukan sulit, tapi lebih detail karena kita membedah berita itu dikuliti dari awal sampai akhir. Maksudnya seperti kita mengupas bawang ya, di dalam ketika kita melihat bawang itu ada struktur susunan bawang itu kan berlapis-lapis ya. Sama halnya dengan Pan dan Kosiki. Pan dan Kosiki ini saya pikir dia menguliti berita ini, menganalisis atau membedah berita ini
sangat detail, mulai dari judul. Di situ ada headline ya, headline itu judul, kemudian lead berita, pengantar berita maksudnya, kemudian latar informasi, ada latar informasinya yang dibedah, bagaimana kutipan sumbernya, pernyataannya bagaimana, dan penutup. Saya kira itu dari segi sintaksis ya. Jadi sintaksis yang dimaksud di situ adalah skema besar, gambaran besar sebuah berita. Itu kalau kita memahami secara sederhana apa itu sintaksis. Jawaban sederhananya adalah skema berita atau gambaran besar sebuah berita. Nah, kemudian skrip itu adalah kelengkapan berita. Nah, ini sudah saya kira saya yakin, sangat yakin bahwa semua mahasiswa jurnalistik sudah pernah mendengar atau pernah mendapatkan materi tentang 5W plus 1H. Apa itu maksudnya ya? Iya, Pak. Sangat jelas, saya tidak perlu menjelaskan. Jadi skrip itu yang dimaksud adalah 5W plus 1H. Kemudian tematik. Poin ketiga tematik. Nah, ini lebih detail lagi. Ada paragraf, ada proposisi, ada kalimat, hubungan antar kalimat, itu juga yang perlu dibedah dalam sebuah berita. Jadi kita bukan mencari salah benarnya sebuah berita ya, mana paragraf yang salah, mana proposisi yang salah, mana kalimat yang salah, bukan itu. Tapi kita sekedar mendeskripsikan isi paragraf, apa yang ditekankan dalam paragraf, apa yang ditekankan di headline, apa yang ditekankan di 5W plus 1H. Jadi itu ya, saya ulangi. Intinya model pandang Koski ini ingin mencari apa sesungguhnya yang ditekankan dalam penulisan berita. Apa yang ditekankan di level sintaksis, apa yang ditekankan di struktur skrip, tematik, dan retoris. Saya kira itu. Kemudian poin terakhir retoris. Nah, ini retoris yang paling mudah sebenarnya. Kalau kita melihat berita, kita cukup mencari gambar apa yang ditonjolkan. Misalnya kan di dalam sebuah berita biasanya ada foto ya, biasanya ada foto jurnalistik, ada berita, ada fotonya. Kadang juga ada foto tidak ada beritanya, tapi yang dimaksud oleh Pan dan Kosik ini adalah ada berita, ada fotonya. Selain foto bisa juga kita melihat kata-kata apa saja yang ditekankan oleh wartawan atau media yang memberitakan suatu peristiwa. Kata yang dimaksud di situ misalnya di judul ya. Di judul kita bisa lihat biasanya ditebalkan judulnya. Maksud dari penebalan itu mempunyai aspek penonjolan yang mempunyai dimensi penekanan terhadap berita. Terkadang juga di sebuah berita itu dari sisi retorisnya itu bisa dilihat dari grafik. Biasanya selain foto ada grafik ya. Biasanya kejadian tsunami misalnya itu dibuat ilustrasinya dibuat dalam bentuk grafik. Biasa juga karikatur ya. Kronologi kejadian sebuah peristiwa itu dibuatkan grafiknya atau karikaturnya. Itu bisa dilihat contohnya di beberapa media surat kabar ya. Sangat jarang kita jumpai di media online. Kalau media online biasanya hanya foto saja. Jarang ditampilkan grafik atau karikatur ya. Yang banyak contoh yang paling banyak karikaturnya itu koran Tempo. Kalau di Sulawesi ini yang paling banyak karikaturnya itu di Harian Rakyat Sulsel. Bisa dilihat contoh karikaturnya ada contohnya di Google, bisa dicari di Google. Iya, Pak. Contoh karikatur dari sebuah media massa, banyak contohnya. Nah itu jadi saya ulangi sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Ada 4 poinnya yang dibedah dalam berita. Kalau kita memakai model Pan dan Kosiki. Saya pikir ini juga mudah. Tetapi kalau dibandingkan dengan Pan dan Kosiki, Pan dan Kosiki ini lebih detail. Kalau Robert itu dia hanya secara umum saja ya. Tetapi ini Pan dan Kosiki lebih ke analisis bahasa yang digunakan dalam pemberitaan. Bahasa bukan cuma bahasa, narasi, bagaimana caranya menginterpretasi. Saya kira itu ya model Pan dan Kosiki. Perbedaannya sangat jelas dengan model Robert.
kalau adik-adik mahasiswa membandingkan juga, mungkin ada yang berpendapat bahwa PAN dan KOSIK ini lebih berbau jurnalistik ya, karena unit teks berita yang diamati itu juga menggunakan sudut pandang jurnalistik, ilmu-ilmu jurnalistik seperti istilah headline tadi, ada 5W, ada paragraf, ada idiom, ada foto jurnalistik dan sebagainya. Jadi ini ya, tolong dipahami tabel ini, karena ini merupakan kata kunci dari cara kerja analisis framing PAN dan KOSIK. Saya pikir itu untuk hari ini, mudah-mudahan bisa ditangkap, meskipun tidak Pak. semuanya ya. Ada beberapa saja yang bisa ditangkap, bisa dicerna. Mudah-mudahan penyampaian materi saya juga tidak terlalu bahasa yang saya gunakan tidak terlalu susah, bisa Pak. mudah dipahami. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dea ya, Dea Tiffany Pak. untuk kehadirannya hari ini.